Oke, sekarang kita bahas tentang request dan respon headers ya teman-teman. Nah, apa sih request dan respon header itu? Adalah bagian dari pesan HTTP yang mengandung informasi tambahan tentang permintaan atau respon yang tidak termasuk dalam badan pesan utama. Jadi kan tadi sebelumnya kita bahas tentang method post yang bisa mengirimkan body. Nah, kalau HTTP header ini dia tidak termasuk dalam pesan body ya teman-teman. Nah, header memberikan metadata yang membantu dalam pengelolaan dan pemrosesan permintaan dan respon oleh server dan klien. Lalu, header HTTP terdiri dari beberapa pasangan nama nilai key value pairs. Jadi bentuknya JSON ya teman-teman. Yang memberikan informasi tentang jenis token, pengaturan koneksi, autentikasi, caching, dan masih banyak lagi. Nah, di sini saya akan memberikan ada dua jenis header utama dalam HTTP. Header permintaan request header yang dikirimkan oleh klien dan header respon yang dikirimkan oleh server. Nah, kita lihat nih contoh-contoh penggunaannya. Di sini ada 5 request header permintaan yaitu user agent, accept, content type, server, dan set cookie. Yang pertama, user agent itu digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dan peramban yang digunakan oleh klien. Nah, dimaksudnya perangkat itu untuk mengidentifikasi device yang teman-teman gunakan untuk melakukan request ya teman-teman. Nah, di sini tuh ada contoh user agent Mozilla Windows. Nah, berarti dia menggunakan Mozilla dengan sistem operasi Windows, Windows 64 dan lain-lainnya. Lalu ada accept. Ini menentukan jenis konten yang dapat diterima oleh klien. Nah, contohnya itu accept text HTML, application X HTML, plus XML, dan lain-lain. Nah, ini akan dilihat oleh si klien melalui request headernya ya teman-teman. Nanti kita akan coba lihat di mana tempatnya berada. Lalu ada content type, menunjukkan jenis media dari konten yang dikirim dalam respon. Contohnya itu teks atau HTML, chart set UTF-8. Biasanya kita akan mengirimkan formatnya JSON ya teman-teman. Biasanya application/JSON untuk mengirimkan konten type-nya. Lalu ada server, menyatakan server HTTP yang digunakan oleh server untuk menanggapi permintaan. Biasanya menggunakan Apache, Unix ya teman-teman. Dan ini dikirimkan oleh si server. Lalu yang terakhir ada set cookie. Dia digunakan untuk mengirim cookie dari server ke klien untuk disimpan dan dikirim kembali pada permintaan berikutnya. Contohnya ini tanggal expire sama ID dari cookie yang diterima ya teman-teman oleh si klien. Nah, contoh sederhananya, biasanya teman-teman kalau udah pernah login di suatu web, teman-teman nggak perlu melakukan login ulang. Itu kenapa? Karena set cookie yang sudah tahu bahwa dari device tertentu, dari user password tertentu sudah disimpan oleh set cookie ini ya teman-teman. Nah, mungkin kita bisa lihat contohnya teman-teman dari website IMDb Movie ya teman-teman. IMDb Best Movie. Nah, kita pilih yang paling atas saja ya teman-teman. Nah, di sini ada list dari sekumpulan movie yang sedang top ya teman-teman, ada 250. Nah, teman-teman tinggal klik kanan terus inspect. Nah, di sini teman-teman ke network. Oke, kita tunggu atau kita refresh ulang. Nah, di sini kan website dari IMDb melakukan request ke server ya teman-teman. Coba kita lihat salah satu, lalu kita lihat ke bagian bawah. Ya, ini. Dia ada accept, ada cache, ada content type. Nah, semua request ini dilakukan menggunakan API ya teman-teman. Dia menggunakan metode get dan status code-nya 200. Dan teman-teman bisa melakukan pengecekan terkait informasi-informasi yang dikirim dari klien ke server melalui request header ini ya teman-teman. Jadi kesimpulannya request header itu informasi-informasi tambahan yang dikirimkan melalui klien ke server ya teman-teman.